ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم ربي بالمصطفى
Bismillahirmuzil, Bismillahissami', Bismillahirqawiyil matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayana kul sifat Allah, hayana wahdaniyatan Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat qudrah iradat ilmun hayyun sama basyar kalam qadiran muridan aliman hayyan syami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata 'abdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul lahul Fatihah. Syekhul lahul Muslim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiknya insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib, membuka hal-hal yang bersifat gaibah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain. Semoga Allah memberikan manfaat faidah kepada kita melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jalani. Dihormati Al-Mukarram Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan Habib Qadir Ibnu Alwi Al-Habsi. Nah, sempat keringet ngaran pian bipen enggak Pak Bib? Takutan nah kalau saya Abdul Qadir Jalani menggetel. Lah guru lah. Nah, ulun hormati pian juga guru Jainal Kiai Haji Jainal Arifin. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau juga menambah berkah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Idza mutta anil khalqi qila laka rahimakallahu wa amataka anil hawa. Nah, ini rahasia sekali. Bila sudah engkau bisa mematikan dirimu, maksudnya mematikan bukan mengambil pisau membunuh diri, tidak. Nah, ini maknanya hiperbola. Hiperbola itu bahasa Indonesia hiperbola apa? Adakah guru bahasa Indonesia Pak? Rudi, ini Rudi guru bahasa Indonesia lah. Hiperbola itu bahasa kiasan.
makna kiasan ya. Jadi di dalam ilmu ma'rifatullah itu banyak kiasan. Menyebut misalnya kiasan, kita membaca itu makna kiasan, misalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kiasan wajah. Aku menghadapkan diriku ke wajah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah Allah mana? Wajah Allah aja. Ya kan? Nah, wajah di situ harus takwil maknanya. Jadi hiperbola, kiasan. Wajah Allah itu hadrat Allah, kebesaran dan keagungan Allah. Itu maksudnya yang kita baca biasa dalam sholat. Nah, ini juga ketika engkau dapat mematikan dirimu anil khalqi, dari makhluk. Maksudnya tadi memandang segala sesuatu, lupakan dulu makhluk yang gerak-gerak. Ini makhluk betul, tapi lupakan yang makhluknya. Lalu apa yang dipandang? Rahmat Allah, suhud Allah, kudrat Allah, kehendak Allah. Itu yang dipandang. Maka pada saat itu engkau dikatakan kila rahimakallah. Apa jar saya udah? Saat itu engkau sudah matinya dalam rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, indah benar. Makanya orang meninggal dunia disebut dengan almarhum. Almarhum artinya orang dalam rahman Allah, orang dalam kasih sayang Allah. Maka pada saat kita sudah bisa mematikan diri kita, yaitu memandang saat-saat tertentu, jangan terus-menerus, kena bingung lagi, bini bingung, pinato umut tarus abahnya ini wijar. Nah, bingung. Merenung, kita duduk sebentar, tapakur habis sholat, merenung, lupakan yang kita lihat itu makhluk. Ingatlah, setiap makhluk dan setiap alam semesta tidak lain ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Allah apa? Kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat itu engkau disebutlah sudah oleh Allah rahimakallah, engkau dalam rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Futhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Jalani kemarin mengistilahkan seperti bayi dalam rahim ibunya. Apa yang diketahui oleh bayi, dirasakan oleh bayi? Hanya makanan ibunya. Ketika lahir dia menyusu kepada ibunya. Yang diketahui oleh ibunya apa waktu itu? Susu ibunya. Kalau susu itu tidak ada, dia menangis. Saat seperti itu bisakah kita memahami kehidupan ini? Indah itu hanya Allah, yang maha besar maha agung itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebesaran dan keindahan itu adalah milik Allah. Lebih jauh lagi adalah asma Allah, lebih jauh lagi adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu maksudnya. Maka pada saat itu engkau sudah bergelar, gelarmu adalah rahimakallah. Nah, itu aja beda orang ahli ma'rifah dengan kita. Kita pada umumnya melihat alam ini sudah ya lah, Allah. Kadang-kadang di pikiran kita Allah di atas langit, kayak itu aja lah. Duduk ke pulang, mencungkung Allah di atas langit. Padahal Allah ada di mana-mana. Fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah dalam Al-Qur'an. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada Allah. Kawalah melihat. Nah, yang paling mudah itu melihat rahmat tadi. Kalau bingung lagi masalah-masalah yang lain-lain itu enggak apa-apa. Yang paling mudah adalah melihat rahmat. Belajar terus. Pada saat itu kita disebut dengan rahimakallah. Wa amataka anil hawa. Pada saat itu pula engkau akan diberikan Tuhan kekuatan. Bila sudah kawa seperti itu, kekuatan apa? Yaitu engkau bisa menghancurkan hawa nafsu pada dirimu. Nah, kalau kita buktikan lah. Coba kita melihat rahmat Allah. Segala sesuatu ini kita lihat rahmat Allah, kudrat Allah. Mana maunya? Mau iradah Allah silakan, mau kudrat Allah silakan, mau rahmat Allah silakan. Kita coba rahmat Allah. Kita melihat rahmat Allah.
Kita sudah punya istri, ada melihat janda cantik, rahmat Allah. Istri kita juga rahmat Allah. Biasa aja kita tidak tertarik. Kenapa? Karena sama dengan di rumah, rahmat Allah, janda itu rahmat Allah. Kalau orang awam biasanya melihat janda, Pak, sayangnya aja janda ini kita terpakai lah jar. Ya apa ini? Ya lah. Nah, itu hawa nafsu. Kawan nelpon, ya masuk main game kita, kau main game ya, sini main game. Nah, pateju main game. No. Kalau kita melihat game itu rahmat Allah, hidup kita rahmat Allah, game kita tidak bernafsu. Kenapa? Maka rahmat Allah sama. Ngapain kita masuk main game bimat-bimat atau main judi? Ya lah. Karena apa? Kita tidak mau main judi. Kenapa kita tidak main judi? Karena kita sudah merasa di tempat dan berada dalam rahmat Allah. Maka hawa nafsu kita terhadap judi itu tidak ada lagi hilang. Minuman keras itu rahmat Allah kan? Rahmat Allah juga. Babi rahmat Allah kan? Anjing rahmat Allah. Kenapa kita tidak mau memakan anjing dan babi? Karena Allah melarang. Tahu aja kita tuh rahmat Allah, tapi itu dilarang oleh Allah makan. Itu aja selesai kita. Kita tidak bernafsu terhadap keadaan hawa nafsu itu. Iri dengan orang lain. Ngapain kita iri? Karena kita sudah merasa diberikan Allah rahmat yang kita pandang rahmat. Mana mungkin lagi kita bisa iri kepada orang lain, sedangkan orang lain juga adalah rahmat. Subhanallah, amataka anil hawa. Engkau bergelarlah ketika itu dapat menghancurkan hawa nafsu. Maka apa saja hawa nafsu itu? Sifat pemarah pada diri, itu hawa nafsu. Apalagi ya? Nah, kita nih tahu semuaan sifat yang gak ada baik tuh, yang sifat tidak baik tuh. Hawa nafsu itu berupa pemarah godok. Apalagi? Sedih berlebihan. Apalagi? Namimah itu apa? Adu domba, mencela orang, gibah. Ngapain kita gibah pada orang lain? Sedangkan yang kita gibahi adalah rahmat Allah. Kita celakah orang lain, padahal yang kita cela ini tidak lain adalah rahmat Allah. Ngapain lagi apa? Maka saat itu engkau bergelar dua gelarmu, rahimakallah dan orang yang bisa menundukkan hawa nafsu. Subhanallah. Nah, itu kelebihannya, enak benar kan? Daripada supaya sabar. Nahan diri. Supaya sabar, kita disuruh Allah puasa selama sebulan penuh. Bayangkan, susahnya bukan main. Jadi sabar itu sebulan penuh kita harus sabar. Setiap hari kita menahan makanan supaya sabar. Dengan cara suhud rahmat, sabar itu menjadi bantal kita. Sabar itu menjadi pakaian kita, kehidupan kita. Subhanallah. Ya kah? Nah, metode Syekh Abdul Qadir Jalani sangat mudah sekali. Dikit lagi. Wa ijamuta an hawaka qila laka rahimakallah wa amataka an iradatika wa manaka. Pada saat engkau mati itu dari hawa nafsumu, hawa nafsu sudah kau kendalikan, qila laka disebut oleh Allah lah engkau itu rahimakallah, engkau dalam rahim Allah, engkau dalam kasih sayang Allah, dan kematianmu sudah mencapai pada kehendak-kehendakmu yang berlebihan. Adalah kehendak berlebihan kita nih. Apa kata orang? Keinginan setinggi langit, kemampuan setinggi lintuh. Nah, lintuh tahu ya kalau lah. Apa ya lintuh itu bahasa Indonesianya? Dengkul lah. Oh, dengkul lah. Nah, dengkul. Ada istilah lain yang dilihat katak, keinginan katak tinggi, tapi yang dilihatnya oleh katak hanya langit itu sebesar tempurung saja, ya lah. Nah, keinginan macam-macam kehendak.
Kemampuan tidak ada. Maka matilah iradah-iradah itu. Maksud iradah adalah kehendak-kehendak itu. Karena engkau sudah dalam rahim Allah, menikmati nikmat Allah. Coba kita nikmati kayak ini. Orang yang memandang suhuta itu memiliki karamat dari Allah. Ini karamat sudah nih kita bicarakan, ini karamat. Karamat itu diberikan Allah kepada para aulia sholihin, para aulia Allah. Contoh, kalau pian dapat menikmati minum air putih, ada orang minuman di sebelah sana, minumannya apa misalnya? Minuman mahal, jus buah apa misalnya, harganya 500.000 satu botol. Kita air putih aja, tapi kita dapat nikmati air putih ini. Kita tidak berkehendak kepada minuman yang harganya itu berapa? 500.000. Berapa penghematan kita? 500.000 rupiah. Kita nikmati keadaan itu. Nah, ketika itulah yang disebut, maka kehendak kita terhadap 500.000 tadi tidak ada lagi terjadi. Karena kemampuan kita memang tidak ada. Makanya disebut oleh orang-orang ahli hikmah, orang miskin yang sombong itu lebih apa? Lebih sangat rakus daripada orang kaya yang sombong. Apa maksudnya? Kemampuan tidak ada, berkeinginan yang luar biasa. Maka ketika Anda ingin kaya, karena ada kepentingan. Untuk apa kamu kaya? Nanti saya Abdul Qadirnya bertanya kepada Anda. Untuk apa kamu kaya? Saya kaya untuk mengembangkan agama saya, mengembangkan agama Ustaz. Silahkan Anda kaya. Tapi kalau Anda hanya kaya untuk tebar pesona, tebar kesombongan, tebar kesultanan, tebar apa lagi? Serah aja tebar apakah? Jangan tebar bini dulu lah. Jangan. Hanya untuk kesombongan, memuaskan hawa nafsu saja. Jaka kawa sembunyian bini di Banjar ini dikawini. Misalnya, jaka kawa membawa pengulu di mobil. Bila melihat bebinian dikawini, ini pengulu sudah ada di mobil jar. Saking berduitnya. Orang sugih tere. Ya orang sugih ini lihat, bukan seperti itu kita kaya. Kalau pian ingin kaya silahkan. Tapi ada kepentingan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, itu maksudnya. Maka iradahmu menjadi tidak bernafsu atas sesuatu yang tercela. Iradahmu berubah menjadi iradah yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya, kamu menikmati. Wa ijamutta an iradati kilalaka rahimakallah wa ahyaka hayatan la mauta ba'daha. Nah, bila engkau sudah sampai ke sana, maka engkau pun menjadi orang yang sudah hidup yang tidak pernah mati selama-lamanya. Subhanallah. Hah? Ini prinsip orang yang hebat itu menurut saya Abdul Qadir Jalani, orang yang sudah bergelar rahimallah. Orang yang bergelar orang yang dalam rahim Allah. Siapa orang dalam rahim Allah? Ialah orang yang sudah mematikan anil khalqi, daripada pandangan terhadap makhluk, yang dilihatnya adalah kebesaran dan keindahan Allah dalam hidupnya. Maka pada saat itu hawa nafsunya menjadi dikendalikannya. Ya lebih lah, habis dikendalikannya hawa nafsunya, maka saat itu jadilah dirinya itu tidak pernah mati selama-lamanya. Karena dia telah mati, hidup kembali di hidup yang kedua, tidak pernah mati lagi. Kenapa tidak mati? Karena yang mematikan diri manusia itu pada dasarnya adalah hawa nafsu. Nah, ya Allah lah, hawa nafsu yang menghancurkan manusia. Sa'labah, pernah dengar Sa'labah? Cerita Sa'labah di masa Rasulullah, miskin, sangat miskin. Ya Rasulullah, doakan pangulun Allah. Jangan Sa'labah, udah biar aja miskin aja ikam. Sian Sa'labah, sholat aja, pakaian, tapi bini dibawa pesan sembahyang di masjid. Nah, sakit banget hidup. Kenapa jadi lambat Sa'labah sholat? Jadi jar Sa'labah bergantian pakaian non bini. Oh, sudah Rasulullah tenang aja melihat. Karena Rasulullah percaya tentang takdir Allah.
Apa yang ditakdirkan Allah itu pasti baik bagi seseorang. Sa'alabah memaksakan diri akhirnya. Terus meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan kepada. Lalu akhirnya Rasulullah mendoakan beliau, dikasih Rasulullah kambing seekor. Kambingnya perempuan. Soalnya kambing lelakian kan bisa beranaknya. Bisa kambing urang aja nang di sasahnya. Kambing bebinian kisahnya itulah pasti kambing bebinian. Akhirnya kambing itu beranak pinak. Jadilah Sa'alabah saudagar kambing. Mulailah dia lupa sholat berjamaah bersama Rasulullah sampai hanya seminggu sekali pada hari Jumat. Belakangan Sa'alabah dicari Rasulullah, mana Sa'alabah? Sa'alabah tidak sempat lagi sholat Jumat pada waktu itu. Dia sudah menjadi saudagar kaya, saudagar kambing. Yang terjadi apa? Siapa yang menghancurkan hawa nafsu ini? Penghancuran hawa nafsu itu ialah kepada orang-orang yang menuntut rahmat dan kasih sayang kepada Allah. Orang-orang yang ingin mencari ridho Allah hancur gara-gara hawa nafsunya. Nah, ini kisahnya yang disebut dengan nafsu amaratum bisu. Karena nafsu itu nanti kita itu membelah hawa nafsu itu ada sampai 7 hawa nafsu, 7 tingkatan hawa nafsu. 1, 2, 3. Di keempat baru itu selamat rahimakallah itu di bergelar rahim Allah itu. Gelar sudah walinya sudah wali abdal namanya. Wali abdal. Jadi pianum kawama ikuti Syekh Abdul Qadir Jalani jadi aulia abdal namanya. Yaitu tingkat pertama adalah nafsu amaratum bisu. Amaratum bisu itu seperti kisah Nabi Yusuf. Waktu itu Nabi Yusuf hampir tergoda dengan Juleha. Ila amaratum bisu'i, karena hanya ada amarah bisu, yaitu amarah hawa nafsu yang sangat jelek sekali. Lihat tadi tuh, bila melihat binian pikirannya diranjang aja. Di mana aja ada bebinian tuh perempuan, di mana aja pikirannya di mana. Bila bebinian kawannya tuh ranjang tuh. Nah, itu amaratum bisu. Hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah mengaji Quran, tidak pernah, apalagi membaca maulid, tidak pernah mendengar maulid gin meriga sudahnya. Bapaan tuh jar maulidan pipa. Amaratum bisu. Yang kedua adalah lawamah. Lawamah itu nafsu di mana nafsunya sudah ada keinginan untuk baik. Biasanya peminum apa dan sebagainya, pingin sampai minum minuman keras, atau penjudi, ingin sampai main judi, tapi main terus ya terus. Tapi sudah ada nih niat, itu namanya lawamah, nafsu lawamah. Nah, nafsu yang ketiga malhamah. Malhamah itu sudah bisa mengerjakan sholat 5 waktu, tapi kadang-kadang masih bolong-bolong lagi. 5 waktu kurang 2. Johor asar kah atau tinggal, maghrib isya sembahyang sih Din. Maghrib isya sembahyang, subuh sembahyang. Tapi johor asar atau tinggal. Jadi tidak gumpal-gumpal, kata orang, tidak istiqomah. Itu namanya nafsu malhamah, atau disebut dengan marhamah atau malhamah. Nafsu yang keempat disebut dengan mutmainah. Mutmainah ini sudah standar sholat 5 waktu, bisa beribadah, bisa istiqomah sudah dalam hidup sehari. Itu mutmainah sudah. Nah, ini ya ayatuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Tuh nafsu yang keempat tuh paling bagus. Nah, orang yang sudah nafsu mutmainah ini sudah masuk dalam kategori aulia Allah Subhanahu wa taala, walinya tingkat abdal. Tingkat pertama wali adalah wali abdal. 40 orang mukmin ya Nabi, 1 orang aulia Allah. Abdal namanya. Itu adalah aulia Allah. Jadi pian-pian nih bisa semuanya nih wali Allah nih. Nah, insyaallah abdal. Karena suhud pian sudah jikir pian ini sudah bukan lagi jikir lisan la ilaha illallah, tapi sudah jikirnya jikir suhud. Karena dalam ilmu marifatullah itu 3 aja pekerjaan orang ahli suhud atau para aulia Allah itu. 1 adalah muraqabah, yang kedua adalah muqasyafah, yang ketiga adalah musyahadah. Nah, muraqabah itu diri merasa diawasi oleh Allah. Hidup itu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah muqasyafah, terbuka terus tirai Allah, terlihat terus Allah di mana-mana. Tadi kan sudah ada kan.
musyahadah, syuhud terus-menerus tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan syuhud itulah menjadikan orang al-arif billah, seorang menjadi aulia Allah, orang yang dekat di sisi Allah, selamat di akhirat nanti. Nah, jadi demikian, maka tidak ada lagi kematian baginya. Wa tuqna gina la faqra ba'dahu, maka jadilah dia kaya, tidak akan pernah miskin selama-lamanya, yaitu kaya hatinya yang sudah dapat dikendalikan, ditata hatinya. Nah, inilah yang penting, bagaimana kita dapat melakukan seperti demikian. Siapa guru lah kau aja kalau dipahami. Kesimpulannya bahwa kesimpulannya adalah untuk mendapatkan gelar di sisi Allah rahimahullah, kita harus bisa mematikan pandangan kita di sementara waktu, mematikan pandangan sementara waktu dari tentang pandangan makhluk. Belajarlah kita melihat di balik makhluk itu ada kebesaran, ada keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi hidup terlalu melihat kepompong ketimbang isi. Jangan lagi suka hidup itu selalu yang dilihat sangkar burungnya, bukan burungnya. Jangan lagi suka melihat lemarinya saja, bukan isinya. Nah, itu sama pengertian itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.